Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video ini kita masih melanjutkan materi cahaya dan alat optik pada bagian ketiga, yaitu tentang alat optik. Materi IPA kelas 8 semester 2. Kita ingat kembali pelajaran sebelumnya ya, bahwa mata merupakan alat optik terhebat ciptaan dari Allah. Masihkah kalian ingat bagian-bagian mata itu apa saja dan fungsinya untuk apa? Bila kalian lupa, boleh diputar lagi video tentang cahaya dan alat optik pada bagian yang kedua. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak peralatan optik yang didasarkan pada peristiwa pembiasan dan pemantulan cahaya. Di antaranya kamera, loop, mikroskop, dan teleskop. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kamera. Pada era digital seperti ini, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kamera. Ada banyak jenis dan bentuk kamera. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi, terutama adalah kamera smartphone. Namun sebelum terciptanya berbagai jenis kamera yang modern ini, sebelumnya sudah ada yang namanya kamera analog. Kamera analog adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif atau klise. Kalian mungkin tidak pernah mengalami yang namanya menunggu hasil foto itu begitu lama. Kalau sekarang kan kalian foto dengan HP, foto saat ini juga bisa langsung kalian lihat hasilnya. Tapi pada zaman Bumia kecil dulu, kalau kita foto, hasilnya harus kita tunggu paling cepat seminggu kemudian. Itu pun hasilnya sering tidak memuaskan. Nah, itulah menggunakan kamera analog. Jadi, kamera analog ini memerlukan yang namanya film negatif atau klise. Ini, yang hitam ini. Nah, nanti klise ini akan dicuci cetak di ruang gelap dengan proses yang begitu rumit. Cara kerja kamera analog hampir sama dengan cara kerja mata, sehingga yang dipelajari pada materi ini adalah kamera analog. Bagian-bagian kamera dan fungsinya. Yang pertama adalah lensa cembung. Fungsi lensa ini sama dengan fungsi lensa mata, yaitu membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya adalah bagian diafragma dan apertur. Diafragma ini, apertur adalah lubangnya. Diafragma merupakan bagian kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Fungsi diafragma ini sama dengan fungsi iris pada mata manusia. Sedangkan apertur ini berupa celah masuknya cahaya yang besarnya akan diatur oleh diafragma. Apertur ibarat pupil pada mata manusia. Bagian selanjutnya adalah film. Plat film berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang warnanya tidak sama dengan aslinya. Film ini bersifat tembus cahaya, biasanya berwarna hitam atau coklat pekat. Fungsi film akan sama dengan fungsi retina pada mata. Prisma. Prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu singkat. Proses pembentukan bayangan pada kamera. Ini adalah objek dan ini adalah bayangannya. Objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Jika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek akan masuk melalui celah diafragma menuju lensa. Lensa kamera akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film, maka letak lensa harus digeser-geser, mendekati atau menjauhi film. Menggeser-geser lensa pada kamera seperti mengatur jarak fokus lensa mata, yaitu dengan daya akomodasi.
Bedanya, kalau daya akomodasi itu yang berubah adalah ukuran lensanya, yaitu bisa menebal maupun memipih. Sedangkan pada kamera, lensanya yang harus digeser maju dan mundur. Secara singkat, kita bisa memperhatikan perbandingan mata dengan kamera. Kamera ada lensa, mata juga ada lensa. Fungsinya untuk membentuk bayangan. Kamera punya diafragma, mata punya iris. Fungsinya mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kamera punya apertur, mata punya pupil. Fungsinya sebagai lubang tempat masuknya cahaya. Kamera punya film, mata punya retina. Fungsinya untuk tempat terbentuknya bayangan. Kaca pembesar atau loop. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri atas sebuah lensa cembung. Loop digunakan untuk melihat benda kecil agar nampak lebih besar dan jelas. Ada dua cara dalam menggunakan loop, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. Sifat bayangan yang dihasilkan loop adalah maya, tegak, dan diperbesar. Menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum. Kalian bisa memperhatikan gambar ini. Ini benda, ini sinar datang, sinar bias yang menuju ke mata. Kita gunakan dua sinar. Nah, sehingga inilah bayangannya yang nampak sifatnya ya, bahwa sifatnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mata normal, perbesarannya bisa dihitung dengan M sama dengan 25 per F plus 1. 25 ini kan titik dekat untuk mata normal. Keterangannya, M adalah perbesaran, F adalah jarak fokus loop. Menggunakan loop untuk mengamati benda dengan mata berakomodasi maksimum, benda dapat diletakkan di antara titik O dan titik F. Perbesarannya akan maksimum, namun mata cepat lelah. Menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi, agar mata tidak cepat lelah, maka benda diletakkan tepat di titik fokus dari loop itu. Untuk mata normal, perbesaran dengan mata tak berakomodasi yaitu M sama dengan 25 per F. M adalah perbesaran, F adalah jarak fokus loop. Pengamatan dengan mata tak berakomodasi atau mata dalam keadaan rileks sangat menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, namun perbesaran yang diperoleh kurang maksimal. Mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu yang digunakan untuk melihat objek-objek yang kecil. Mikroskop sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam cabang ilmu biologi. Ada berbagai macam mikroskop. Nah, mungkin di laboratorium yang sering kalian temukan adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya. Materi ini sebenarnya sudah ada di kelas 7. Coba kalian ingat kembali ya, bagian-bagian dari mikroskop. Nah, mikroskop disusun oleh dua jenis lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif berada dekat dengan benda, sedangkan lensa okuler berada dekat dengan mata pengamat. Besar fokus lensa objektif kurang dari fokus lensa okuler. Keberadaan dua lensa tersebut memungkinkan mikroskop mampu menghasilkan bayangan benda berkali-kali lipat lebih besar. Pembentukan bayangan pada mikroskop. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Hasil bayangan yang dibentuk lensa objektif akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan lensa okuler berfungsi sebagai loop dengan sifat bayangan maya, terbalik, diperbesar. Nah, inilah yang menjadi bayangan akhir, yaitu yang dibentuk oleh lensa okuler tadi. Maya, terbalik, diperbesar. Perbesaran bayangan pada mikroskop. Rumus perbesaran bayangan pada mikroskop adalah M total sama dengan MOB kali MOK. MOB adalah perbesaran lensa objektif. MOK merupakan perbesaran lensa okuler. MOB sama dengan S aksen OB per SOB. MOK sama dengan SN plus FOK plus 1 untuk mata berakomodasi, sedangkan bila mata tak berakomodasi, MOK sama dengan SN plus FOK. Teleskop atau teropong.
akan kita bahas teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, dan satelit. Ditinjau dari jalannya sinar, teropong bintang dibedakan menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Sifat bayangan yang dihasilkan pada teropong bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Ini adalah gambar untuk teropong bias. Teropong bias berarti terdiri dari lensa cembung untuk objektif, sini juga lensa cembung untuk lensa okuler. Sedangkan teropong pantul terdiri dari lensa okuler, kemudian ada cermin datar sebagai cermin sekunder, dan ada cermin cekung sebagai cermin utama. Jadi perbedaannya di sini menggunakan cermin. Teropong bumi. Pernahkah kalian mengamati sebuah pohon atau gunung menggunakan teropong seperti pada gambar ini? Nah, teropong bumi menggunakan 3 buah lensa positif sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler sehingga dihasilkan bayangan akhir yang sama tegak dengan bendanya. Bagian-bagiannya sebenarnya hampir sama dengan teropong bintang. Yang berbeda adalah adanya lensa pembalik tadi. Sehingga bayangan akhir yang dibentuk oleh teropong bumi bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Demikian tadi pembahasan kita tentang alat-alat optik. Dengan demikian, sudah selesai kita membahas materi tentang cahaya dan alat optik. Ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.